Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah bulan Agustus tahun 2025 ini dan akan memasuki bulan September tahun 2025. Ya, lika-liku terjadi di bulan Agustus ini, bahkan kalau Bapak Ibu menyaksikan berita lewat media elektronik ataupun media sosial, bagaimana negara Indonesia sekarang sedang digoncangkan, Bapak Ibu, ya, dengan persoalan demo besar-besaran yang Bapak Ibu pasti tahu berita itu, ya. Dan kita sebagai jemaat Tuhan Yesus di Indonesia, kita perlu hadir untuk membawa damai sejahtera. Amin. Kita bukan hadir untuk memprovokator, karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mendoakan bangsa kita dan menghadirkan damai sejahtera atas bangsa kita lewat kehidupan kita sebagai jemaat Kristus, sebagai anak Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita agak banyak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saya yakini pasti memberikan kekuatan bagi spirit kerohanian kita di tengah dunia yang mengalami berbagai masalah dan goncangan ini. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-42, saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang pertama, beginilah firman Allah. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kita pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang yang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makanan ini ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga menuai sedang menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan menuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang
yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Amin untuk sabda kepada firman Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini spesial. Saya ajak Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dengan ayat yang begitu banyak. Berbahagialah yang bawa Alkitab, baik Alkitab manual atau Alkitab yang ada di HP-nya. Ya. Karena hal yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah mendengar perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat kesempatan ibadah ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dengan tema bergerak untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama memahami tujuan Tuhan Yesus hadir di dunia 2000 tahun yang lalu. Betul, untuk menyelamatkan umat manusia dan menggenapi nubuatan firman yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat. Tuhan Yesus sedang menggenapi itu Bapak Ibu Saudara, dan dia menghadirkan kerajaan Allah atas dunia ketika dia hadir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan ini juga menjadi sebuah tujuan kita, anak Tuhan, bahwa seharusnya kehadiran kita, orang Kristen, anak Tuhan di dunia ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Bergerak untuk menghadirkan kerajaan Allah, bukan untuk membawa pertikaian, bukan untuk menimbulkan kerusuhan, huru-hara, konflik, bukan itu semua Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini kita diberitahukan sebuah peristiwa di mana ada perjumpaan yang nyata antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa tradisi budaya pada zaman itu, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi adalah orang yang beragama, Bapak Ibu. Beragama yang mengakui percaya kepada Allah Israel. Berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang menyembah dengan keyakinan agama suku, yang menyembah berhala. Orang Israel Yahudi menyembah di kota Yerusalem, sementara orang Samaria menyembah ilahnya di gunung Gerizim. Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah ketika Tuhan Yesus letih dalam keadaan sebagai seorang manusia pada waktu itu, Tuhan Yesus sempat mampir di sebuah sumur milik Yakub, sumur di mana yang masih ada airnya waktu itu, dan pas pula perempuan Samaria datang ke situ ingin menimba air. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria pada waktu itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan Yesus mau untuk menghadirkan kerajaan Allah yang menyelamatkan perempuan Samaria pada waktu itu, supaya perempuan Samaria waktu itu percaya kepada Allah yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu untuk belajar dalam kesempatan firman Tuhan ini. Silakan merasakan firman Tuhan yang pertama. Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa untuk diselamatkan. Itu saya simpulkan dalam ayat 7 sampai ayat yang 19. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berfokus pada pribadi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan menuju surga. Kemudian Tuhan Yesus juga adalah roti hidup. Tuhan Yesus, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan yang abadi, yang kekal, yang sejati. Dan berbahagialah setiap
setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia. Kita melihat perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau Bapak Ibu simak latar belakang perempuan Samaria, perempuan Samaria ini Bapak Ibu tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dia punya berapa suami Bapak Ibu. Kata firman Tuhan ada berapa tadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu simak, ada berapa suaminya perempuan Samaria itu? 5 Bapak Ibu. Bayangkan, perempuan punya suami 5. Perempuan mau nggak dimadu? Gak ada yang mau kan alainya. Tetapi karena tradisi waktu itu, tradisi orang Samaria menghalalkan perempuan bisa punya banyak suami. Dan Tuhan Yesus tahu aibnya perempuan Samaria itu adalah yang sedang berada dengan perempuan Samaria waktu itu yang ada di rumahnya adalah yang bukan suami sahnya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus kan? Betul tadi kata lagu yang dinyanyikan oleh kaum ibu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya, tidak ada tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi apakah Tuhan Yesus mau menghakimi perempuan Samaria waktu itu? Tuhan Yesus, Dia mau ngasih perempuan Samaria itu supaya apa? Supaya diselamatkan Bapak Ibu. Ya. Inilah kemurahan hati Tuhan. Tuhan bukan mencari orang paling suci di dunia waktu itu, tapi Tuhan mencari orang yang paling berdosa supaya apa? Diselamatkan Bapak Ibu. Dan perempuan Samaria ini mengalami penyelamatan dari Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang kita boleh lihat dalam ayat 7 sampai ayat 19. Kemudian poin yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan tentang penyembahan yang benar, yaitu menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Itu saya simpulkan dalam ayat 23 Bapak Ibu. Bukan menyembah yang berfokus kepada satu tempat. Tuhan Yesus mau agar penyembahan kepada Allah yang benar itu bisa dilakukan setiap waktu dalam hubungan pribadi secara rohani dengan Allah, yang bisa dilakukan dengan cara berdoa, baik doa pribadi, baik dalam persekutuan di gereja dan dimanapun kita bisa adakan penyembahan persekutuan atau penyembah Allah. Yang paling penting adalah menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki, karena Allah kita adalah pribadi roh yang hidup, yang abadi dan sempurna. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-23 yang menjadi poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 34. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-34 kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah sebuah pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita di dunia yang sementara ini adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa Surgawi, melakukan semua perintah Tuhan. Marilah kita tetap setia untuk berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan giat, dengan tekun seumur hidup kita Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus, Dia pun melakukan kehendak Bapanya yang mengutus Dia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu yang saya simpulkan dalam ayat 34 yang menjadi poin yang ketiga, menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu bersaksi untuk memberitakan Tuhan Yesus supaya banyak jiwa diselamatkan. Itu saya simpulkan dalam ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Dalam ayat 39 sampai ayat 42 ditunjukkan bahwa yang bersaksi memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di kota Samaria pada waktu itu bukanlah orang yang suci, bukanlah orang Farisi, bukanlah pemimpin agama Yahudi, tetapi yang bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah perempuan Samaria yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara,
Apakah untuk bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan haruslah orang yang suci? Haruskah orang yang paling 100% sempurna? Kita lihat Bapak Ibu peristiwa ini. Yang memberitakan, yang bersaksi tentang Tuhan Yesus dan kesaksiannya memenangkan banyak jiwa. Bukanlah kesaksian dari orang suci Bapak Ibu, tetapi dari seorang perempuan Samaria yang Tuhan tahu aib kotornya Bapak Ibu. Dari hal ini kita lihat bahwa Tuhan bukan mencari orang yang benar, tetapi Tuhan mau pakai orang yang mau bertobat Bapak Ibu. Perempuan Samaria ini, dia bertobat Bapak Ibu ketika melakukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan dia bersedia untuk dipakai Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan ini menjadi PR Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa selama kita hidup dalam dunia ini sebagai agen pembawa damai sejahtera untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, bukanlah untuk mengadu domba, bukanlah untuk kompor-komporin, bukanlah untuk memfitnah orang, bukanlah untuk menjelek-jelekan orang, bukanlah untuk merendahkan orang, tetapi kita sebagai Tuhan, kita punya tanggung jawab, yaitu bersaksi, memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita gunakan Bapak Ibu lewat hidup kita. Kita bisa gunakan apapun yang kita punya dalam hidup kita untuk memberitakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bisa lewat media sosial. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat kata Bapak Pendeta Kris kemarin waktu pemberkatan pernikahan. Kalau ada masalah jangan posting lewat media sosial. Mau masalah rumah tangga kek, mau masalah dengan siapapun kek. Karena bukan itu yang harus kita beritakan sebenarnya Bapak Ibu. Kita harusnya memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan karya kerajaan Allah lewat media sosial yang kita punya, lewat kehidupan kita. Mulut kita bukanlah untuk berdusta atau memberitakan hoax atau berita bohong, bukan untuk menjelek-jelekan orang, bukan untuk gosip, bukan untuk menjelek-jelekan orang ya Bapak Ibu. Tetapi marilah hidup kita pakai untuk menyampaikan kesaksian berita tentang Tuhan Yesus. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena kita mau agar kita dipakai Tuhan menangkan banyak jiwa sama yang dikerjakan oleh perempuan Samaria yang tertulis dalam ayat 39 sampai ayat 42. Bapak Ibu, sangat luar biasa. Perempuan Samaria dituliskan oleh Alkitab Bapak Ibu. Padahal dia bukan orang suci Bapak Ibu. Dia bukan orang yang paling bersih Bapak Ibu. Tapi dia orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia bersedia bertobat, dan dia bersedia pula untuk bersaksi, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bukankah hal ini seharusnya menyentuh hati kita, supaya kita, orang-orang Kristen yang ada zaman sekarang ini, kita juga punya semangat spirit yang sama dengan perempuan Samaria ini, memberitakan tentang Tuhan Yesus, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, 4 poin saya berikan untuk boleh kita pelajari bersama-sama lewat firman Tuhan ini. Marilah kita bergerak menghadirkan kerajaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menjadi berkat, menjadi terang bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi firman-Mu ini menguatkan kami dan memotivasi kami agar kami bergerak menghadirkan kerajaan Allah lewat hidup kami, menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan Engkau Tuhan Yesus kepada banyak orang yang ada di sekitar kami, agar mereka mengenal Engkau dan pada akhirnya mereka diselamatkan ya Tuhan. Mendoa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Gali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan untuk kembali kepada wayang. Saya persilakan.